Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 59. Aku kira kamu gak peduli. Arfian menoleh sejenak ke arah istrinya itu. Nanti ajalah, besok. Aku masih belum rela jauh dari Azura, jawab Arfian dengan enteng. Aluna melongo tak percaya. Bisanya suaminya menjawab dengan begitu mudahnya. Padahal, tak ada menit pria itu jauh dari putrinya. Bahkan, Arfian sudah menyiapkan kamar untuk Azura. Namun, pria itu tetap ingin putrinya tidur bersamanya. Kalau kamu gak kerja, masa depan Azura gimana? Sekolahnya gimana? Makanannya gimana? Kamu mau putrimu susah nanti, seru Aluna dengan kesal. Iya, benar juga. Aku harus pikirkan masa depan Azura. Gumam Arfian membenarkan perkataan istrinya. Aluna tersenyum lebar. Dia yakin pria itu akan mendengarkan perkataannya. Namun, senyuman Aluna luntur saat melihat sang suami justru malah mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Halo Za, kamu pindahkan setengah sahamku atas nama putriku ya? Seru Arfian. Aluna melongo tak percaya. Rasanya dia hampir pingsan saat ini juga. Sayang, kamu jaga cintaku dulu ya. Aku ingin cari berkas sebentar, ucap Arfian seraya menyerahkan Azura pada sang istri. Aluna menerima putrinya. Dia menatap bayi itu dengan tatapan tak percaya. Bayinya belum berumur sebulan, tetapi Arfian malah memberikan setengah saham yang pria itu miliki pada putrinya. Bahkan, putri mereka itu belum mengerti apapun. Sayang, dengar, belum sebulan kamu sudah dikasih setengah sahamnya. Sudah besar, bisa kamu dikasih semua hartanya. Astaga, dedimu itu sangat mencintaimu. Momi sampai iri melihatnya, ringis Aluna. Azura yang belum mengerti pun hanya memainkan tangannya. Mulutnya menguap lantaran mengantuk. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit, Azura pun tertidur. Arfian telah kembali dengan segelas susu di tangannya. Azura tidur, kaget Arfian saat melihat putrinya yang tertidur dengan lelap. Pria itu pun menaruh gelas susu yang ia bawa di atas nakas dan menggulung lengan bajunya. Kemarikan sayang, biar aku tidurkan di boksnya, pinta Arfian. Aluna menurut, dia kembali memberikan putrinya. Sebelum berjalan menuju boks bayi putrinya, Arfian kembali mengambil gelas susu itu dan memberikannya pada sang istri. Minum dulu susunya, biar nanti ASImu lancar, ujar Arfian. Aluna menghela nafas pelan, dia meraih segelas susu yang suaminya berikan dan meminumnya. Wanita itu menatap cemburu ke arah putrinya yang diperlakukan sangat istimewa oleh sang suami. Malah lahirin saingan sendiri, gumam Aluna. Arfian kembali keluar, melihat itu pun Aluna menghela nafas kasar. Setelah melahirkan, suaminya lebih condong memperhatikan putri mereka. Terkadang, Aluna merasa kesal, tapi juga, dia menyadari jika suaminya sangat menyayangi putri mereka. Wanita pun beranjak berdiri, dia berniat ingin ke kamar mandi. Sayang, Aluna menoleh, matanya membulat sempurna saat melihat Afrian datang dengan buket bunga mawar besar di pelukannya. Bukan hanya itu saja, pria itu juga membawa keik yang masih terbungkus apik di dalam boksnya. Mas, kamu ngapain? Ujar Aluna secara tak sadar.
dia terkejut dengan kedatangan suaminya yang membawa dua barang itu. Arfian tersenyum, dia menyerahkan buket mawar itu pada sang istri. Terlihat, Aluna sangat bahagia menerimanya. Dia sampai memeluk erat buket itu dan menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ayo duduk, aku belikan cake untukmu. Beberapa hari ini kamu tidak makan dengan baik dan lebih banyak memakan sayuran. Kamu pasti bosan. Jadi aku membelikanmu cake ini, seru Arfian seraya menggandeng istrinya perlahan menuju ranjang. Aluna mendudukkan dirinya di ranjang, sementara Arfian membuka box cake itu dan memperlihatkannya pada Aluna. Sejenak, Aluna menyingkirkan buket yang Arfian berikan. Dia dengan semangat menantikan suaminya menyuapkan kue itu padanya. Nah, buka mulutnya, ujar Arfian seraya menyendokkan sepotong cake itu pada sang istri. Aluna membuka mulutnya, dia melahap cake yang suaminya suapkan padanya. Dengan perasaan penuh rasa bahagia, Aluna menatap Arfian dengan mata berkaca-kaca. Ada apa? Tanya Arfian saat Aluna menatapnya seperti itu. Aku kira kamu gak peduli sama aku. Pedulinya cuman sama putri kita aja. Cicit aja dengan air matanya yang lirih. Arfian menghapus air mata sang istri, dia mengelus lembut pipi wanita itu dengan lembut. Maaf ya, belakangan aku terlalu memperhatikan putri kita. Aku begitu antusias dengan kelahirannya. Sampai aku hampir mengabaikanmu, ujar Arfian dengan lembut. Aluna menganggukkan kepalanya, dia kembali melahap cake yang Arfian suapkan padanya. Keduanya pun saling berbagi cake itu, mereka menciptakan suasana yang sangat romantis. Dedek cendol emblo, abang pulang sekolah, Arega datang secara tiba-tiba, hingga mengejutkan mereka yang ada di kamar, termasuk baby Azura yang tadinya tertidur pulas pun terbangun dan menangis. Oik, mas, seru Aluna. Arfian bergegas beranjak, dia berlari menghampiri boks putrinya dan meraih bayi itu dalam gendongannya. Tatapannya pun beralih menatap ke arah Arega yang sudah menghilang dari ambang pintu. Pria itu pun mencari keberadaan bocah itu. Matanya menatap tak percaya pada Arega yang sedang disuapi cake oleh Aluna. Sayang, gumam Aluna dengan tatapan tak percaya. Gimana, enak kan kuenya? Bukannya menoleh Aluna malah bertanya pada Arega. Enak onti, lega mau lagi, seru Arega. Arfian menghela nafas pelan, dia menatap putrinya yang sudah menghentikan tangisnya dan menatapnya dengan tatapan yang polos. Udah buat kamu bangun, dia malah asik makan kue. Dasar es serut memang, gumam Arfian. Entah mengerti atau tidak, Azura tiba tersenyum yang mana membuat Arfian tertegun melihatnya. Nalendra menghampiri Arfian yang sedang membaca laporan kantornya di ruang tengah. Pria itu tampak membawa 2 cangkir kopi untuknya dan sang kakak. Perlahan, dia duduk di sebelah Arfian seraya meletakkan cangkir kopi di hadapannya. Kopi, kau pasti akan begadang lagi untuk mengurus pekerjaan kan, ujar Nalendra. Ya, terima kasih, sahut Arfian tanpa mengalihkan pandangannya. Kak, apa kamu tidak ke kantor saja? Semenjak istrimu melahirkan dan kamu memilih kerja di rumah, jam tidurmu sedikit sekali. Kamu harus memantau kantor saat tengah malam hingga menjelang pagi, tidurmu hanya 3 jam saja. Lebih baik, kamu kembali ke kantor, celetuk Nalendra secara tiba-tiba.
Arfian menghela nafas pelan. Dia meletakkan iPad-nya di atas meja dan meraih cangkir kopi yang Nalendra bawakan. Lalu, pria itu menyesapnya sedikit untuk menjernihkan pikirannya. Aluna masih membutuhkanku mengurus Azura. Lukanya belum sembuh sempurna. Aku khawatir penyembuhannya akan semakin lama. Bagaimanapun, luka yang dia dapat karena melahirkan putriku. Aku harus tanggung jawab penuh atas proses penyembuhannya, terang Arfian. Kalau gitu, cari babysitter aja. Jadi, kakak bisa bekerja dan jam tidur kakak pun normal. Saran Nalendra. Arfian menggeleng. Aku tidak bisa percayakan putriku pada orang asing. Biar saja aku lelah. Mungkin minggu depan aku baru kembali ke kantor. Kamu tenang saja, sesekali juga aku akan ke kantor untuk mengeceknya secara langsung. Sahut Arfian. Nalendra menghela nafas pelan. Terserah kamulah kak, pasrah Nalendra. Dia hanya merasa kasihan melihat sang kakak yang selalu sibuk dan hanya istirahat sebentar saja. Arega memperhatikan Aluna yang sedang memakaikan Azura pakaian. Bocah menggemaskan itu tengah serius seakan dia sedang belajar. Melihat bagaimana Aluna memasang kancing pakaian Azura, membuat kening Arega mengerut dalam. Dia pun menatap seragam sekolahnya sendiri dan menyamakannya dengan kancing baju milik Azura. Bajunya mirip, celetuk Arega. Mirip, bingung Aluna seraya mengamati pakaian yang Arega kenakan. Iya, ada buletna. Dedek comblo bajuna ada buletna juga. Terang Arega. Aluna mengulum senyumnya, dia mengelus lembut kepala Arega. Boleh enggak, panggil adeknya adek Azura aja, kalau combro kan makanan. Pinta Aluna. Arega terdiam sebentar, tampak bocah itu sedang memikirkannya. Matanya menatap ke arah Azura yang sedang menatapnya. Bayi yang hampir berusia 1 bulan itu selalu tertarik melihat Arega. Dedek Julang, tanya Arega dengan tatapan polosnya. Bukan jurang, tapi Azura. Zura, boleh juga, ujar Aluna dengan menahan tawanya. Dedek Jula, Aluna tadinya akan menggeleng, tapi dia baru ingat jika cara pengucapan Arega belumlah benar. Oke deh, gak apa-apa. Dedek Jula, tahun besok semoga huruf R-nya muncul ya. Ujar Aluna dengan tatapan meringis. Arega tersenyum seraya mengangguk. Dia kembali menatap Azura yang sedang menggerakkan tangannya. Perlahan, Arega mengulurkan tangannya. Dia meraih tangan kecil Azura dan mengenggamnya dengan lembut. Azura pun membalas genggaman Arega. Bayi itu tersenyum lebar. Begitupun dengan Arega yang turut merasa gemas dengan bayi itu. Sayang. Aluna mengalihkan pandangannya. Dia melihat suaminya berjalan ke arahnya seraya menyodorkan sebuah dasi. Ya, hari ini Arfian kembali berangkat ke kantornya. Wajah pria itu terlihat cemberut. Dia tak suka kembali ke kantor. Sayangnya, Arfian hampir sebulan cuti dari kantornya. Mau tidak kau, dia harus kembali dan mengecek keadaan kantornya itu. Kenapa cemberut gitu sih mas? Kan nanti malam juga ketemu Azura. Tegur Aluna seraya memasangkan dasi suaminya. Nanti malam Azura tidur, kesal Arfian. Namanya juga bayi. Kerjaannya ya, pasti tidur terus. Kamu ngajakin ngopi, dia mana ngerti? Sahut Aluna yang mana membuat Arfian semakin kesal dibuatnya. Setelah selesai memasangkan suaminya dasi,
Aluna pun menatap wajah pria itu. Senyumannya luntur saat melihat wajah kesal suaminya. Kenapa gak mau berangkat? Ya udah, gak usah berangkat. Kenapa malah manyun begitu? Omel Aluna. Ceka, aku ngambek loh. Dibujuk kek, malah diomelin. Gerutu Arfian. Aluna menghela nafas pelan. Dia menepuk dada bidang sang suami yang mana membuat pandangan pria itu berubah terhadapnya. Berangkat ya sayangku, cintaku, duniaku, biar kamu makin banyak uang, biar aku makin sering belanja. Ujar Aluna dengan senyum mengembang. Arfian memutar bola matanya malas. 100 juta sebulan yang aku kasih aja gak habis kok. Gumam Arfian membuat Aluna tertawa kecil mendengarnya. Kembalinya Arfian ke kantor membuat Reza menghela nafas lega. Pria itu menatap tumpukan berkas yang ada di mejanya dengan tersenyum lebar. Lalu, dengan santainya dia membawa tumpukan berkas itu ke arah meja kerja Arfian dan meletakkannya di sana. Apa ini? Tanya Arfian dengan tatapan terkejutnya. Kerjaan Anda Tuan, maaf, jika Anda lupa saya akan kembali mengingatkannya. Ini adalah berkas pekerjaan yang Anda tinggalkan selama hampir 1 bulan. Semuanya butuh tanda tangan dan koreksian Anda. Silahkan, dibaca, ujar Reza dengan tersenyum kebar. Kenapa aku? Kamu kan ada, kamu saja yang mengeceknya. Aku tinggal menandatanganinya saja, protes Arfian. Maaf Tuan, kerjaan saya hanya sebagai asisten, bukan direktur ataupun wakil CEO. Jadi, Andalah yang mengerjakannya sendiri, balas Reza dengan puas. Arfian menghela nafas berat, dia menatap tumpukan berkas yang sangat tinggi itu. Ia yang tadinya ingin pulang lebih awal pun, menjadi tidak bisa. Dikarenakan tumpukan berkas yang menggunung, pria itu harus mengerjakannya hari ini juga. Kamu bantulah aku sedikit, putriku. Bersambung.